dipromosikan, terjemahkan dalam program kita. Jadi begitu ada bantuan, sudah sudah siap. Kalau tidak siap, nanti jadi sporadis. Supaya sendiri terjemahkan mendefinisikan program kegiatan itu masih sedang bukan keinginan. Terus untuk dari ini kan ada dalam usulan ajuan dari desa, kecamatan, pemerintah daerah, pemerintah daerah juga koordinasi dengan perusahaan terkait ajuan dari desa. Oh iya, kan di Bapeda, lagi di Bapeda nanti yang ikut merancang. Oh ini dari perusahaan ini. Jadi dikit itu nggak bisa ditawar lagi sekarang. Berkolaborasi itu harus bisa jalan dalam semua sektor. Nah, untuk dinas pertanian sendiri bagaimana? Ya, kita kan harus diingat kita punya pabrik ABC, produksi cabai, saus, bukan cabai, produksi saus, sambal. Itu kebutuhannya cabai, Cengkeh, terus cabai rawit, cabai besar, bawang, tomat, itu disuplai dari Banyuwangi, Jawa Timur, ya. Artinya bahwa kenapa nggak kita tangkap peluang? Nah, kenapa nggak dilakukan di Kerawang gitu, di dinas pertanian? Kan banyak hutan yang kosong, lahan yang kosong yang tidak berproduktif. Kita sudah, Pak Wakil Bupati sudah membangun komunikasi dengan ABC. ABC oke, tapi kitanya belum. Maka kita akan persiapkan lahan-lahan untuk mengajak masyarakat bercocok tanam. Ya, mulai dari pekarangan rumah. Kan mudah cabai banget, masih sulit teman yang lain. Jadi teman-teman penyuluh PTD akan bergerak membantu itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk masyarakat umumnya? Untuk Kualitas dan kuantitasnya, Pak. Kalau untuk ke pabrik harus memenuhi standar kualitas. Tapi kalau cabai itu dibiasakan ditanam di rumah masing-masing, sehingga harganya akan stabil, tidak akan loncat seperti yang sudah. Dan itu akan berkontribusi pada inflasi. Kamu biasakan menanam cabai di polybag, di pot, di rumah masing-masing. Biasakan itu. Dan insya Allah, kalau butuh air, butuh cabai, kan tidak harus jauh-jauh ke pasar. Gitu? Iya. Nah, itu akan stabil pasar. Ya, para pebisnis yang membutuhkan cabai, ya lebih nyaman karena harganya stabil. Menjelang puasa, Lebaran, harga akan melonjak. Oke, makasih banyak ya Pak Kadis. Sudah kami terima ya, jadi minta segera bagi UMKM yang berminat untuk segera dilaporkan ke Dinas Koperasi, nanti saya lanjutkan ke BPN. Kriterianya mudah, yaitu syaratnya mereka adalah memang UMKM ya, yang punya produk sendiri gitu ya, punya lahan kosong baik rumah maupun bangunan gitu kan, atau tanah sawah yang lainnya bisa minimal di bawah 3.000 meter gitu kan, di bawah 3.000 meter gitu kan. Jadi bisa untuk disertifikatkan gratis. Jadi apa tujuannya? Jadi pemerintah untuk membantu penyertifikatan ini, barangkali nanti UMKM kita butuh anggunan, yaitu untuk sebagai dasar anggunan, tujuannya seperti itu ya, untuk akses permodalan gitu kan bagi yang berminat gitu kan. Terus yang kedua, bantuan barang ya. Alhamdulillah tahun sekarang bantuan barang untuk tahun 2003 seluruhnya 400 jenis barang, bahkan mungkin dibagi 30 kecamatan hampir rata-rata 12 lah. Ditambah lagi ada dari Pokir ya, dari Pokir kurang lebih sekitar ya 76 dari Pokir ya. Mungkin kalau dari Pokir mah itu udah ada ketentuannya gitu kan, karena udah dibagi tim itu ya, dari Bapak Dewan, Ibu Dewan sendiri gitu ya, ada yang menentukannya, CPPL-nya gitu ya. Mungkin itu. Nanti untuk bantuan barang minimal kalau di per kecamatan itu satu kecamatan hampir rata-rata
12-13 tuh ya. Tapi mohon dicek lagi Pak Sekdes, karena peningkatan poros jalan Tinjang Pokok 2023 itu direalisasikan. Ya, makanya saya tadi bahas pengen 2023 dulu tuh bisa bentrok gitu kan. Makanya yang Wanasari Kuter mungkin dicek kembali tahunnya titiknya sama gitu kan dengan saya pribadi. Jadi itu dialihkan saja kalau misalnya 2024 mau peningkatan jalan poros bisa juga tapi justru yang lain gitu kan. Mungkin itu ya. Terus kaitan ini Pak, saya sih juga kalau bisa sih bisa usulkan di sini pemangkapan Louis Sisir. Nah, ini bagaimana? Ya, ada ulangnya di sini kan? Gitu kan? Lanjutannya, Pak Pugu, tolong tanya karena ini kan juga di PNKP pemakaman, kita punya 8 hektar di situ di Louis Sisir. Mau dibagi mana kan? Saya ingat betul dulu kajiannya mau bagus sekali mau swastanisasi. Tapi kapan direalisasikannya? Gitu loh, karena di situ setahu saya bukan hanya fase-fase Karaba dan Perumnas nantinya, tapi di situ juga bisa buat wilayah setempat, buat desa kita seteluk Jambi Barat. Setahu saya ya Pak ya, bukan hanya dari fase-fase Karaba dan Perumnas saja yang boleh dimakan di situ. Karena saya sudah bicara sama Bapak Pede juga kan, gitu kan. Kita seteluk Jambi Barat kekurangan lahan untuk orang muda, jumlah penduduk terus bertambah. Tapi bagaimana dengan aset pemakaman kita, gitu kan? Nah, setahu saya kemarin juga komplek kapan kita mulai. Kami yang punya memberikan ini belum berani itu kan, gitu kan? Setahu saya 2023 mau dicek lagi ada informasi Bu Irma sudah mulai kegiatan di 2023 betul nggak? Itu kalau misalnya pemanggaran dan juga klasternya. Nah, itu ya. Jadi mohon di prioritaskan untuk Jambi Barat, lalu sisir juga ini ada kampusnya, satu lagi puskesmas. Puskesmas, Kabopeda, setahu saya di sudah ada 2 miliar pengadaan lahan. Tapi karena aset di Wanakertanya udah selesai, sehingga kita mau bangun. Nah, saya bisa harapan pengadaan lahannya jangan dicoret, gitu. Karena di Pulau Jambi Barat perlu 2 puskesmas, dan itu sudah dikaji. Sama di Dinkes juga memang perlunya kita 2 puskesmas. Kenapa saya statement malah 30 puskesmas harus kita bangun di Karawang. Jadi saya mohon Bapeda dan TAPD nanti kalau disampaikan saya minta dikawal juga pengadaan lahan puskesmas di Teluk Jambi Barat jangan dicoret. Kalaupun mau bangun rekap di Wanakerta nggak masalah, gitu kan. Dan itu pun sertifikatnya belum selesai. Menurut saya nggak bisa dibangun di 2023 kalau orang izin, karena sertifikatnya belum selesai, masih dalam tahap proses. Kalaupun renov, gitu kan, kalau 2,3 miliar katanya 1 miliar mau direnov, saya pikir letaknya Bu Vero untuk izin gitu kan, mungkin itu bisa jadinya pembantu saja, puskesmas pembantu, gitu. Tapi perlu puskesmas yang representatif dan bukan pinggir jalan lah tuh gitu kan. Nah, usahakan jadi bisa akomodir dari yang utara, dari selatan, ke Jambi Baratnya izin gitu kan. Terus satu lagi Pagar. Kecamatan di sini Pak itu udah 2 tahun 3 tahun bahkan saya berturut-turut ngusulkan wae izin atuh gitu kan di kota terus sampai barat kita dukung ya kantor kecamatan aja atuh tingali gitu kan bisa representatif gitu kan di kantor kecamatan Teluk Jambi Baratnya sendiri. Saya lihat katanya di 2024 tapi tolong bisa direalisasikan di 2023 lah Pak izin gitu. Saya ingat betul maunya direalisasikan di 2023 tapi infonya nggak ada. Waduh, saya agak kesel juga nih, gitu kan. Kalau di 2023 bisa direalisasikan tentang pemanggarannya lah, gitu. Kalau pembangunan aulanya ya udah kita masih bisa bersabar terus. Kalau bisa sabarnya, cina gitu. Kalau rapat kan begini ya nggak, betul nggak? Legislasi hukum panjangnya. Ya, Polsek juga udah ada tamannya ya. Kemarin kalau nggak salah suratnya taman, seingat saya. Belum dibawa, nggak usah lah, kalau ada dihibah 10 miliar Polsek juga udah takkan jadi kasinggung tuh kan, gitu kan. Ya, jadi izin Pak Ketua ya di sini karena Pak Pogu juga sebetulnya walaupun di PUPR sekarang beliau dulu luar biasa belajar saya tentang perencanaan dengan beliau, gitu kan. Bagaimana caranya bisa merealisasikan RPJMD kita ini luar biasa beliau. Ide dan gagasannya paham betul, gitu kan. Jadi mohon izin ya yang tadi ini juga kalau disepakati sama kepala desa kan berikan lagi gitu kan yang nanti juga menggunakan WCC, puskesmas gitu kan. Kalau disepakati setuju kan ini kan kita musyawarah ya gitu kan perencanaan
oke ya tinggal kita kawal gitu kan iniannya. Karena saya ingat betul Pak Dedi juga ketika paten di sini menjanjikan begitu gitu kan. Terus yang drainase banjir juga beliau yang Karangbigar ini suatu paten kita kumpul di lapangan PA ininya Ngadirprov gitu kan. Saya ingat betul Pak Dedi, Pak Kadis menjanjikan juga untuk Karangbigar gitu kan, tapi belum direalisasikan sampai saat ini. Mungkin itu Pak Sekja izin ya. Jadi nanti yang takutnya bentrok, adanya ada bentrok kan ada yang dibacain, mungkin bisa dievaluasi kembali dan diganti di titik 2024. Pak izin di KOP UMKM di Teluk Jambe Barat saya minta, saya mohon tong hiji wae ya, 2 per desa ya. Sepakat benar? Untuk saya tadi kan kalau dikatakan 1. Nah saya mau ngarayu dari KOP UMKM 2 per desa ya. 2 per desa ya, terus ya, yang utara aja ya Pak. Atau nuhun, mungkin itu saja. Mas Ekjam itu dicatat aja 2. Yang mana? UMKM kita 2 ya saya ya. Kamu ditodong. Yang mau turun ditodong. Baik, atau no, memang untuk tadi yang disampaikan oleh Bu Indi yang pada juga nanti akan dievaluasi oleh dinas terkait. Terutama tadi saya sedikit membaca pada ada masuk di 2023 ya, yang Jalan Cibuntu itu RT 04 RW 01 itu ya. Ya, berarti sudah masuk Pak Lurah, Kota Jaya atau Pak Sekdesnya perwakilan untuk yang Cibuntu ini masuk di program 2023 yang Cibuntu ya. Baik, untuk yang untuk puskesmas boleh kami sampaikan juga bahwa dari tahun kemarin kami dan Dr. Vero itu memang sangat concern terkait dengan penyelesaian gedung kantor dan lahannya. Makanya usulan kami tahun kemarin itu kecamatan jatahnya cuma satu aja, kalau sekarang 2. Kalau kemarin itu 1 jatahnya untuk kecamatan dan kami berikan kepada puskesmas untuk pengadaan lahan dan juga bangunan kantornya. Dan alhamdulillah saat ini ada anggaran dari sampai untuk pengadaan lahan dan mungkin itu sebagai nanti program jangka panjang. Mudah-mudahan puskesmas jadi ada 2 gitu kan untuk mengakomodir daerah utara dan wilayah selatan, dan tentunya juga penyelesaian kaitan dengan lahan yang ada di puskesmas Wonokerta, dan semoga nanti akan cepat juga untuk pembangunan kantor bangunannya Pak Pupus dari PUPR ini, mungkin nanti bisa juga mengakomodir ya. Dari Pak Pupus mungkin ada yang mau disampaikan? Respon sedikit tadi Pak Jajan, ini sudah ada Pak di 2023 yang Cibuntu. Kemudian yang TPU tadi Bu ini tadi betul, jadi TPU ini ketika menjadi TPU kabupaten tidak lagi bisa Bapak Ibu ya, jadi siapapun sepanjang bahkan tidak hanya warga Karawang sebenarnya, walaupun ada warga Karawang kebetulan KTP-nya di Karawang tapi tinggal di Karawang ya jangan ditolak juga gitu kan, TPU karena ini sifatnya kan sosial. Jadi yang di Karangbigar itu sudah koordinasi juga dengan PUPR dan secara pertarungan kita juga support. Ada di PRKP, nanti mungkin Pak Sekjen. Kemudian tadi beberapa yang diusulkan jadi prioritas itu mohon nanti jangan lupa jangan salah-salah. Itu saja barangkali Pak Sekjen. Baik, menambahkan saja terkait dengan pemakaman Lewi Sisir, mohon izin perlu disampaikan juga bahwa Lewi Sisir ini sebetulnya lokasi ini kepemilikannya ada di wilayah Teluk Jambe Timur juga ada ya, kemudian termasuk Teluk Jambe Barat. Jadi di sana itu bersatu, cuman kami perlu tahu juga karena yang namanya untuk penyerahan pasos-pasum ini minta untuk dibuktikan apakah belum pernah diserahkan ke pihak pemerintah daerah dengan buktinya seperti ini. Jangan sampai mengaku-ngaku kami sudah menyampaikan serah terima tapi tidak ada bukti. Nah, jadi kewenangan daripada yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah yang memang di lokasi Lewi Sisir ini yang kurang lebih 8 hektar dalam tahap penataan dulu. Penataan di tahun 2022 termasuk 2023 kami akan memilah
bukan hanya per wilayah desa yang tadi disampaikan sama Bu Dewan, akan tetapi ini adalah klasternya adalah wilayah muslim dan non muslim. Kalaupun seandainya ada nanti masyarakat kita, desa kita yang mau dimakamkan, khususnya yang menyerahkan pasos ini, kita tempatkan biar di mana lokasi yang harus kita penuhi dulu. Jadi yang jelas ada kepemilikannya di sana. Jadi nanti akan kami urut, ada daftar yang menyerahkan di Lewi Sisir ini, datanya ini sudah jelas. Perumahan A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian kami data dan diperbolehkan dan bisa masuk untuk dimakamkan di Lewi Sisir. Barangkali itu yang perlu digarisbawahi dan dijelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin dan mohon maaf Pak Dewan, Bu Dewan, di dalam penjelasan ini kaitan dengan masalah pemakaman Lewi Sisir ini dalam tahap penataan di tahun 2022 dan 2023. Itu, terima kasih.